Tanah ini sangatlah subur, cangkul sedikit terasa gembur. Jauhkan diri dari takabur, iri dengki mesti dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget hari ini aku masih bisa untuk share progres renovasi aku di hari ke-28 ya teman-teman. Dan di hari ini tuh Pak Tukang itu mau mulai gitu ya buat ngecor ini sih si meja kompor aku. Udah mulai kelihatan kan teman-teman gimana untuk posisi meja kompor aku ya di bagian pas di belakang ini ya yang di deket yang di dekat pintu ke ruang laundry room. Itu nanti di situ bakalan ada tempat nyuci piring gitu ya atau wastafel gitu. Nah, nanti di bagian yang tengah sana tuh, yang di bagian tengah-tengah itu kan lebih pendek ya. Nah, itu bakalan jadi tempat meja kompor, dan yang di sampingnya lagi ya itu bakalan kayak jadi meja-meja gitu aja teman-teman. Ya, nantilah gitu ya. Gimana-gimananya penataannya segala macem, entah tempat apa gitu aku belum bisa pastikan, tar aja gitu. Yang penting sekarang beginilah posisinya. Untuk meja kompor aku ini tuh nggak terlalu panjang, juga nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas-luas banget gitu ya teman-teman. Pokoknya ya secukupnya aja gitu ya. Biar apa ya, biar di area dapur bagian lain itu tetap berasa plong gitu teman-teman. Nah ini Pak Tukang itu kerjanya itu sendiri ya teman-teman. Ini Pak Tukang datangnya itu lumayan agak pagi, nggak pagi-pagi banget sih, sekitar jam 9-an gitu ya Pak Tukangnya datang. Ini tuh Pak Tukang kerja sendirian dulu di pagi hari ini. Nanti setelah setengah harian gitu ya Pak Tukang bakalan dibantuin sama Pak suami, karena memang hari ini Pak suami itu lagi ada kerja gitu teman-teman. Jadi nanti setelah Pak suami pulang kerja ada kerjaan wajib gitu ya Pak suami yang nggak bisa diganti sama orang lain, jadi harus beliau yang kerja. Makanya ini Pak Tukang kerja sendiri dulu. Nanti setelah setengah hari Pak suami pulang kerja, Pak suami bakalan bantuin Pak Tukang gitu ya teman-teman. Karena memang ini tuh cuman kayak ngecor meja kompor gitu ya, makanya Pak Tukang bilang nggak apa-apa, bisa kok sendiri, kata Pak Tukang gitu teman-teman. Jadi ya di sini ya Pak Tukang ngerjain sendiri gitu. Sebenarnya aku tuh kalau pas Pak Tukang kerja sendiri tuh beneran deh teman-teman, rasa sungkannya tuh lebih besar gitu ya daripada pas ada Pak suami. Kalau pas ada Pak suami itu aku nggak terlalu kayak sungkan segan banget, tapi kalau cuman Pak Tukang tuh kerja sendiri gitu ya, terus aku video-videoin gini tuh sebenarnya agak rada sungkan gitu ya. Makanya ini aku cuman kayak naruh handphone gitu ya, aku taruh handphone sama tripod gitu, terus aku tinggal pergi gitu teman-teman. Aku tinggal pergi, nanti beberapa waktu aku balik lagi ke tripod, ke handphone aku gitu ya, terus aku pindahin posisinya gitu teman-teman. Gak yang aku pantau terus-terusan gitu ya Pak Tukangnya, biarin aja Pak Tukang itu kerja gitu ya. Dan tetap juga handphone aku sambil ngerekam gitu, karena kan memang kalian tuh sering banget gitu teman-teman minta video renov itu selalu dipanjangin gitu kan. Makanya sekarang ini tuh kalau memang pas lagi bisa gitu ya, aku ya panjangin durasi renovnya gitu teman-teman. Kalau pas lagi nggak bisa ya aku mohon maaf aja gitu ya, kadang aku cuman upload seadanya aja gitu. Tapi kalau ini pas lagi bisa ya udah aku upload lumayan agak panjang gitu video renov. Alhamdulillah ya teman-teman, di hari ke-28 ini progresnya udah lumayan banget ya. Sebenarnya kalau target Pak Tukang itu kayak cuman 3 mingguan itu bakalan beres gitu ya. Tapi ya karena memang satu dan lain hal gitu ya, yang terkadang kan kita nggak bisa tebak gitu teman-teman, kayak misalnya sakit lah atau ada kendala apa gitu kan. Jadi ya lumayan ini agak udah lari sih teman-teman dari perkiraan awalnya Pak Tukang gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa teman-teman, asalkan semuanya ini berjalan lancar gitu ya, terus kerjaannya Pak Tukang juga tetap bagus gitu, daripada ntar Pak Tukang itu selalu berasa kayak keburu-buru dan akhirnya nanti malah kerjaannya nggak fokus gitu kan. Jadi malahan mendingan kerjanya itu agak pelan, yang penting beres dan kerjanya bagus gitu. Apalagi kan aku sistemnya itu borongan ya teman-teman, jadi walaupun agak lama kerjaannya ya aku kan nggak perlu nambah-nambah biaya lagi gitu ya, itu tergantung Pak Tukangnya gitu. Dan kalau misalnya Pak Tukangnya itu ada hal-hal yang nggak bisa memungkinkan dia masuk kerja, dia libur, ya it's okay, nggak masalah gitu teman-teman. Yang penting aku nggak ada biaya-biaya tambahan lagi lah gitu. Palingan nanti kalau misalnya untuk biaya tambahan itu ya buat buat ngeplester sama ya mengkeramik lah gitu teman-teman.
Oh iya, kemarin itu ada yang salvok katanya sama pintu kamar mandi aku yang ada di ruang cuci itu ya teman-teman, tuh di sana katanya itu cakep gitu ya. Itu belinya berapa? Kalau aku nggak salah ingat itu harganya sekitar 400 ya teman-teman. Aku juga lupa-lupa ingat sih. Nanti deh teman-teman aku ini ya bakalan aku coba cek gitu teman-teman di apa namanya di notanya, entah masih ada gitu ya. Entah harganya itu berapa, rasanya aku udah lupa karena itu kan belinya udah lumayan lama ya teman-teman. Aku belinya itu barengan sama tangki air ya, jadi memang udah agak lama banget. Oh ya teman-teman, kalau ukuran meja kompor di rumah kalian itu tingginya itu berapa sih teman-teman, boleh sharing ya. Kalau aku kan memang udah pernah aku bilang kalau untuk tinggi di bagian area wastafel sama meja yang ini yang lagi dicor sama Pak Tukang itu adalah 85 cm ya teman-teman. Dan untuk meja kompor itu tuh tingginya 75 cm. Jadi nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget lah ya, menurut aku ya pas lah teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu rendah banget juga otomatis kita bakalan ngebungkuk-bungkuk gitu kan buat masak. Pokoknya kalau untuk meja kompor itu ya tergantung kita yang memakai gitu ya teman-teman. Pak Tukang juga kemarin tuh nanya sama aku bilang yang standar aja Pak, katanya ya tergantung kamu maunya berapa, karena kan yang pakai tiap orang kan beda-beda gitu. Jadinya setelah aku coba ukur-ukur gitu ya kira-kira berapa, ada aku nemunya itu pasnya di 85 cm di bagian area cuci piring dan juga di area meja kompor itu 75. Karena kan kalau meja kompor itu kan nanti bakalan ditambahin kompor lagi gitu kan di atasnya. Jadi ya mungkin hampir sama tinggi juga gitu teman-teman sama meja yang di sebelahnya gitu yang 85 cm. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Adakah yang sambil beberes atau mungkin kalian tuh lagi bener-bener fokus nih buat nonton video aku yang lagi ngeliatin Pak Tukang lagi kerja? Boleh sharing ya teman-teman di kolom komen. Nah teman-teman, kemarin itu lumayan ada lagi gitu ya beberapa orang yang bolak-balik nanya, Bun share dong budgetnya berapa gitu ya. Aku tuh sebenarnya udah bilang gitu teman-teman di kolom komen di video-video sebelumnya juga gitu ya. Terus aku jawab di komen, aku bilang nanti sharenya itu kalau misalnya udah beres gitu, karena kalau sekarang aku share kan memang belum jelas gitu ya budgetnya berapa gitu ya. Tapi malah ada yang bilang gini, dikira-kira aja Bun budgetnya habis berapa gitu ya. Beneran teman-teman, aku nggak tahu gitu ya ini tuh kira-kira berapa gitu, karena memang aku belum ada jumlah-jumlahin gitu teman-teman ya. Kalau misalnya secara garis kasarnya yang kira-kira aja gitu ya sekitar di atas 20 jutaan gitu. Kalau misalnya lebih dari 30 juta aku juga nggak tahu ya, entah ini tuh udah lebih 30 juta, tapi kalau 20 juta otomatis ya udah lebih lah gitu ya untuk beli bahan sama ya upah gitu. Sedangkan upah tukang aja ini tuh udah apa ya, udah lumayan gede gitu kan, belum lagi bahan-bahan, belum lagi tambahan-tambahan barang-barang bahan-bahan yang dibeli belakangan ini gitu kan. Jadi ya kalau misalnya 20 juta itu udah lebih, tapi kalau 30 juta udah lebih atau belum aku kurang tahu lah gitu. Pokoknya kalian sabar aja dulu ya teman-teman, beneran aku nggak bisa share dulu gitu karena kan memang ini belum beres gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya aku share sekarang nih terus tiba-tiba ntar ada penambahan lagi gitu kan, tak beli ini beli itu gitu kan. Jadi ya mendingan nanti aja setelah udah beres semuanya lah gitu ya. Harap bersabar aja ya teman-temanku semuanya, aku bukannya nggak mau share gitu ya, harap sabar aja pokoknya kalian ya. Dan yang udah minta denahnya itu berapa namanya ya, minta denahnya itu gimana bentukannya gitu ya. Nanti bakalan coba deh teman-teman aku buat gitu ya. Nanti bakalan aku minta tolong gitu sama Pak suami buat dibuatin gitu ya denahnya. Oh ya teman-teman, ini tuh Pak Tukang lagi ngobrol gitu ya, karena ada orang yang datang teman-teman buat apa namanya, buat ngobrol gitu sama Pak Tukang gitu ya, yang buat nanya-nanya karena mungkin dia juga ada rencana buat ini ya, buat ngebangun atau apa gitu teman-teman. Aku sekilas dengar sih dia tuh kayak nanya-nanya gitu, cuman aku nggak tahu dia tuh nanya tentang apa gitu ya.
Dan ini anak-anak teman-teman, jangan salfok ya, mereka udah di sini dan mereka itu lagi main teman-teman. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya, jadi sekarang itu kalau misalnya mau ke kamar mandi tuh gimana Bun gitu ya. Jadi kalau misalnya kami mandi tuh di luar ya teman-teman. Dan kalau misalnya ke WC gitu ya, ke toilet itu WC-nya udah bisa dipakai teman-teman. Kan kalau misalnya kita ke WC juga nggak yang perlu numpain air yang sebanyak apa gitu ya. Jadi ya udah bisa dipakai kok WC-nya itu, pas kemarin tuh udah dipasang yang 1 hari kering ya udah bisa langsung dipakai kok. Voice, not sleeping well. Kemarin itu juga ada yang nanya sama aku, kenapa kok misal ke kamar mandi itu nggak digabung aja sama ruang laundry room gitu. Dulu sih niat awalnya tuh pengen digabung dan cuman kayak disekat setinggi berdiri aja gitu teman-teman. Tapi karena memang di lurusan kamar mandi aku itu di belakangnya gitu ya, itu tuh ada septic tank. Jadi septic tanknya itu kayak dilewatin gitu teman-teman, alhasil ya nggak bisa panjang jadinya untuk area kamar mandi itu, makanya dipisah gitu ya teman-teman, laundry room sama kamar mandinya gitu. Jadi untuk ngindarin septic tank atau tempat pembuangan gitu teman-teman, pembuangan air lah gitu ya di belakang, jadinya itu dihindarin gitu teman-teman. Makanya laundry room aku tuh aku buat terpisah gitu. Karena memang kalau misalnya di kamar mandi yang sekarang aku masukin mesin cuci itu bakalan sempit banget teman-teman. Terus juga kalau misalnya kamar mandi digabungin sama tempat nyuci itu kan kadang suka keciprat-cipratan air gitu ya mesin cucinya, takutnya nanti cepat rusak gitu. Jadi makanya aku memutuskan untuk dibikin terpisah aja gitu ya untuk si kamar mandi, untuk si laundry room sama kamar mandi. Oke deh teman-teman, di sini aku mau lanjut dulu buat ngebakar ikan nih ya. Jadi itu pas Pak suami itu udah pulang kerja teman-teman, udah pulang kerja. Terus Pak suami itu bilang gitu ya, ada ikan yang ditangkap tadi malam gitu ya, mancing, dan ikannya tuh lumayan gede teman-teman, sebesar 5 jarian gitulah. Itu kalian bisa lihat sendiri. Dan Pak suami itu minta tolong buat dibakar gitu ya. Jadi sekalian aja aku bakar sama ikan yang lain juga biar dapatnya itu banyak gitu ya. Dan sekalian nanti mau ngajakin Pak tukang juga buat makan malam bareng di rumah gitu. Makan ikan bakar gitu ya teman-teman. Dan sambalnya itu ya paling sambal kecap aja gitu ya, cabai rawit. Terus dikasih kecap gitu teman-teman biar ada pedes-pedesnya gitu ya. Ini tuh ikan bakarnya aku nggak pakai bumbu ya teman-teman, karena nggak keburu gitu ya. Kalau bikin bumbu ini udah keburu sore, kapan lagi ngebakar ikannya gitu. Makanya di sini aku bakarnya tuh cuman bakar pakai garam gitu ya teman-teman. Tadi udah aku kasih jeruk juga sih biar nggak amis. Terus aku marinasi pakai garam, terus langsung aja aku bakar. Tapi ini tuh aroma ikannya tuh bener-bener harum banget, karena kan ini ikannya tuh masih segar gitu ya teman-teman, baru ditangkap tadi malam gitu kan, dapat mancing sama Pak suami di sungai gitu. Jadi ya ini tuh bener-bener bagus banget gitu ya untuk untuk anak-anak juga gitu ya kalau ikan sungai itu kata orang gitu teman-teman. Tambah lagi memang ikan sungai itu kayak rasanya itu manis gitu, mungkin karena baru ditangkap gitu ya. Kalau misalnya ikan yang dibudidaya sendiri itu memang rasanya itu agak lebih kurang manis gitu daripada ikan yang memang langsung kita tangkap di sungai gitu. Itu Pak suami lagi bantuin Pak tukang gitu teman-teman di dalam, dan di sini aku di luar lagi lagi ngebakar ikan, dan itu sambil dengerin video gitu teman-teman. Itu lagi kalau nggak salah itu aku lagi denger videonya Hiro Tadara Divan ya teman-teman. Entah kenapa gitu ya kalau misalnya nonton video Hiro Tadara Divan itu kayak ngerasa diajak gibah gitu teman-teman. Kayak seneng aja gitu ngedengernya, padahal kan dia itu cowok gitu ya, tapi kayak enak aja gitu ngedengerinnya. Teman-teman, ini dia ya untuk si ikannya. Aduh, itu lumayan gede-gede ya teman-teman. Itu udah hampir mateng gitu untuk si ikannya. Ini aku mau angkat dulu nih teman-teman, karena ya ini tuh udah lumayan mateng lah gitu ya, harum banget. Ini tuh aromanya Masya Allah, itu ikannya gede-gede. Terus itu juga ada beberapa ikan patin gitu ya buat anak-anak teman-teman, karena kan ikan-ikan yang lain itu lumayan banyak durinya gitu ya. Jadi nanti anak-anak makannya pakai ikan ini, kasih kecap gitu ya. Aduh, bener-bener itu anak-anak juga udah lahap banget makannya. Oke, next di sini aku lanjutin lagi buat ngeliatin ke kalian progres kerjaannya Pak Tukang ya teman-teman. Nah ini Pak Tukang itu pulangnya itu udah hampir maghrib gitu teman-teman, karena memang ngejarin biar nyiapin sekalian ngecor ini gitu ya, biar ini tuh kelar gitu buat dicor gitu teman-teman. Dan itu juga ada abangnya Pak suami yang datang ke rumah gitu ya, buat buat ngeliat-liat aja gitu teman-teman. Dan ini Pak suami mulai ngebantu-bantuin si Pak Tukang ya teman-teman buat ngaduk semen gitu ya, dan naikin si semennya ke dalam coran gitu, dan Pak Tukang yang ngeratain.
when nothing really matters. That's all I Kalau misalnya kerja di dapur gitu ya, itu juga sampai malam mah sebenarnya juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan di dapur itu dikasih lampu yang lumayan gede gitu ya. Sekarang ini posisinya dikasih lampu yang lumayan besar wattnya, jadi ya terang. Makanya ini tuh walaupun udah hampir maghrib gitu ya dan cuaca itu lumayan mendung gitu, tapi ini tetap bisa ya Pak tukangnya buat kerja. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku hari ini dan juga udah ngeliat progres renovasi aku hari ini. Ini tuh udah beres ya teman-teman buat ngecor meja kompornya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.